Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju aja, salam sehat. Horas. Selamat sore. Kita kembali lagi dalam program Tebas ke-76. Ya. Pada momen ini kita pokoknya harus terus bahagia. Betul ya Pak Gus? Ya, karena sekarang ini kan lagi momen kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Bersatu kita teguh. Bercerai kita? Kawin lagi. Oke. Oke, Bang, ini lagi euforia nih. Ya. Arsenal menang. 206 belum, itu nanti udah mulai kita bahas. Ini sekarang Arsenal. yang jelas penggemar Arsenal mengalahi penggemar tim PSSI. 260 juta rakyat Indonesia sedang dalam keadaan berbunga-bunga. Yes. Ya, terutama pas itu ya. Walaupun sempat lemas juga. Ya, di lemas, babak betul-betul lemas. terakhir ya Bang. Nah, ini kita pingin bahas ini Bang. Ya. Kenapa lah bisa terjadi seperti itu Bang? Apanya? Terjadi kemenangan gitu. Ya, terjadi kemenangan tim PSSI. Padahal kan kita Indonesia. Timnas Indonesia. Iya, timnas PSSI PSSI itu Indonesia. wadah luas ya. Cuman pertanyaanku PSSI-nya kok muda-muda semua ya? Apanya? Timnasnya. Iya. Indonesia termasuk. Ini di AFF Cup. Ini Tim dengan rata-rata usia termuda kedua. 21. dan memang 22 sekian ya. ada ketentuan memang Ada. pemain AFF harus muda, enggak ya? Itu pemain senior yang bela timnas ya. Yang pertama itu paling muda itu Timor Leste. Itu sekitar 21,9 Rata-rata usia mereka ya? Iya. Usia Indonesia 22,4. Udah segitu. Jadi yang senior itu cuma 2. Yang di atas 30 tahun. Itu Victor Igbonepo sama siapa tuh yang stoppernya Punaryo Ustaman. Tapi itu pun nggak ini ya, nggak pemain inti ya. Pemain inti yang satu pemain inti. Igbonepo enggak pernah main. Tapi dia yang berteriak semalam itu. Paling yang di YouTube yang joget-joget. Paling sore itu. Mana lihat? Dia main di TikTok ya. Iya. Oh, itu yang paling tua dia dan nggak dimainkan ya? Belum nggak pernah main. Rata-rata semua di bawah 23. Rata-rata. Itu backnya itu Arkat itu 19. Rumah Kiek itu 19. si muda ya. Iya, 20. Dan ini sebenarnya sering jadi apa ya? Titik apa ya? Sorotan sebenarnya usia muda ini kan banyak yang bilang timnas Indonesia ini diragukan. Bahkan sampai sekarang ini pun sudah sampai ke titik final Masih diragukan. Benar. Karena komposisi pemain mudanya ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan ini calon yang bakal ketemu ini kan Thailand ini pemain-pemainnya sudah pernah ikut AFF sebelumnya juga kan gitu ya. Solid lah Thailand. Tapi memang aku bukan merasa tidak nasionalisme lah ya kan. Cuman memang pada posisi permainan melawan Singapura kemarin di leg kedua itu. Banyak memang peluang dan kesempatan yang seharusnya kita dapat. Terutama ya kayak posisi keuntungan jumlah pemain, ya kan Bang? Seharusnya itu menjadi kekuatan kita pada waktu itu. Terus tapi jangan salah juga, ini mungkin banyak juga di netizen kita yang merasa seperti itu. Kalau 11 lawan 9 itu sudah gampang. Enggak juga. 11 lawan 9 itu justru mental itu di situ. Terutama untuk ini kan pemain muda semua. Di dalam lapangan tuh pemain muda. Ketika sudah 11 lawan 9, mereka merasa, ini udah bisa. Makanya mereka menyerang terus habis itu. Dan jadinya pola permainannya itu rusak, berhabir jadinya. Ketika sudah 11 lawan 9. Sebelumnya bagus mainnya. Ketika 11 lawan 11, mainnya itu terpola, cantik gitu kan. Ketika 11 lawan 9, itu jadi rusak mainnya. Kenapa? Karena ya itu. Malah ketinggalan lawan kita kan? Iya, namanya itu ya. Pemain muda itu nggak bisa disalahkan juga. Tapi cukup bagus lah kalau istilah para pakar pengamat bola ini, timnas Indonesia sudah mengenal sepak bola modern ya. Jadi nggak seperti Bang Agus bilang itu lari sampai ke ujung tonton nggak ada temennya. Nggak ada lagi. Pengamatan apa udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi yang seperti itu. Betul. Itu sudah memainkan sepak bola yang betul-betul ya seperti inilah sepak bola itu sekarang. Dan terbukti itu sentuhan daripada STY, betul ya Bang ya? Iya. SBY. Tapi begitu STY dong. nampak
Soto ya, So tahu ya. Tahu mama. Tapi begini Ah, Bang, gimana, ada yang gimana? unik Bang dari kemarin itu. Banyak Sintayong ini sudah beberapa kali ya permainan, berapa kali pertandingan dia pemain-pemain yang dianggap jago ini tidak dia ditaruh di awal. Apakah memang karena takut Kebaca. masalah stamina atau Oke. strategi? Siapa Iya yang juga kalau menurutku Evan strategis Dimas itu. dan Kalau Egy juga tidak Egy masuk, juga Evan kan. Bagot kan Pas belakangan lain-lain. juga kan. Nah mungkin kalau Evan Dimas memang udah mulai lah berapa kali pertandingan selalu cadangan dia kan. Dan kalau Egy kan baru adaptasi kalau menurutku sih kemarin. Ya itu kalau aku melihat itu bagian dari strategi besarnya Sintayong sih kan. Dia melihat lawannya siapa gitu. Kalau Evan Dimas yang masuk itu melawan Singapura dan melawan Malaysia itu mungkin lini tengah Indonesia akan keteteran. Oke. Karena dia kurang bagus ini ya. Dia dalam Bertahan ya? dalam bertahan kurang bagus. bagus. Evan Dimas itu kurang bagus dalam bertahan. Makanya di 2 pertandingan itu Indonesia memakai 2 gelandang bertahan. Istilah sekarang entah kenapa bisa jadi pivot dibilang. Kayaknya ya. biasa main futsal itu apanya. Orang-orang pivot di situ. Kayak basket Dibilang putar Itu ya. istilah futsal ya. Iyalah, dibilang double pivot. Padahal kan nggak betul, bukan double pivot. Itu gelandang bertahan, libero midfielder namanya. Kalau di bola, nah itu si siapa namanya Rahmat Irianto sama Dewang yang main di tengah, ya kan? Cuman kan kalau Evan kan lebih cenderung suka menahan bola Apa kan, tidak? gitu kan. Tapi ketika dalam situasi yang memang betul-betul Indonesia membutuhkan Ritme untuk ya. menjaga ritme sama tempo, Evan Dimas Evan Dimas masuk. harus masuk ya. Nah kemarin seperti waktu melawan Singapura itu terus terang ketika babak perpanjangan waktu aku udah tenang banget main. Bakal kalah Ini gitu. pasti menang. Iya, pasti menang. Pasti menang. Kenapa? Karena mungkin sudah istirahat ya, sudah pasti dikasih apalah wejangan, Wejangan lah petunjuk ya. dan sebagainya. Dan kemudian Evan Dimas masuk. Itu yang diperlukan oleh Indonesia main. Bukan main bola, bola gitu ya. langsung sampai Elkan Bagot pun jadi penyerang. Ya. Iya. Untuk apa sebenarnya kan? Ketika sudah 1-1, main 11 lawan 9, kan nggak perlu sebenarnya itu ngotot Indonesia untuk mencetak gol. Karena kan sistem AFF sekarang kan aneh kan. 2 pertandingan, home and away, tapi Tidak agregat ada keuntungan gol tandang itu tidak Nggak ada, dihitung. tidak ada. Nah, itu Nggak dihitung. Ya jadi ngapain ngotot-ngototan? 1-1 nanti kan Indonesia sudah punya modal yang besar untuk di babak. Kalaupun tidak ada gol, itu main di perpanjangan waktu Indonesia sudah unggul pemain. Kemudian bisa jadi unggul stamina kan karena main betul-betul menjaga ritme, tucak kasih bola sana sini. Nah. Itu capek lawannya pasti. Benar. Ya, kemarin tuh Frustasi. memang tapi titik lemahnya justru dari apa ya? Set piece. Iya, Ya itu set piece yang agak paling berbahaya. kecolongan dari Indonesia, Iya. tendangan bebas nggak diantisipasi bisa gol. Wah, jadi mungkin memang berbahaya juga ya seperti Bang Agus bilang. Kok bisa pemain tinggal 9 masih Cetak gol. cetak gol? Apalagi kemarin tuh sampai sempat penalti kan? Iya, menit terakhir lagi Aduh, kan. itu situ udah lemas sebenarnya. Tahu nggak kan? Nyawa Indonesia tinggal 1%. 1%. dan itu di meme Krusial itu ya. meme di TikTok baru kali inilah kita senam jantung secara bersamaan. 90 juta orang pada momen menit ke 86 ya. 7. 87. 87. Nah, Sama sampai- persiapan nendangnya itu sudah menit ke 90. Tapi 90. memang Bang melesetnya tendangan penalti Singapura itu akibat kekuatan Jampi-jampi. goib yang bersatu Bang dia. Iya kan? Karena Tapi- semua orang mendoakan supaya itu melenceng ya kan. Tapi Cuman tidak masalahnya- melenceng. Iya, di tepis. Tepis. Cuman kan nggak masuk. Tapi Bang. memang skill keeper Mungkin dong. gitu ya. Karena orang Malaysia juga pasti berdoa, Bang. Iya. Untuk Walaupun Singapura. Indonesia- Untuk Singapura. Oh, Untuk sorry, orang Singapura gitu. Orang Iya. Malaysia juga. Orang Malaysia pun berdoa. Malaysia juga. Untuk Singapura. Untuk Singapura. Berarti kalah banyak yang Kalah banyak. Tapi memang Bang, terkait dengan sistem yang kalau aku bilang kan ini tidak standarnya FIFA ya Iya. untuk pertandingan home away yang pada akhirnya di satu stadion gitu. 1-1 di leg pertama dengan 2-2 di leg pertama seharusnya keuntungan untuk Singapura. Iya, seharusnya Singapura yang masuk. Iya, Kalau nah kalau abang melihat apa plus minus dari aturan AFC ya, boleh dari ketentuan Iya, AFC dong. AFF. Oh AFF ya. Itu gimana Bang? Apa memang layak atau tidak itu dengan aturan seperti itu? Ya bebas aja kurasa orang tuh buat peraturan Sah-sah ini, aja. karena kan turnamennya
FIFA Plus nih kan, Iya, FIFA E Plus bukan Plus. Yang penting dalam sudah kalender resmi. disepakati di Sudah awal. disepakati di awal. Permasalahannya ini finalnya pun 2 kali. Final Final pun 2 kali. Sudah pernah juga dulu. Sudah pernah. Udah Ya, Itu seharusnya kan- final itu kan sekali. Di Iya. mana-mana final sekali. Iya. Atau sekaligus 7 kali kayak NBA kan. Iya. NBA ya. Oh, Cari 7 kali. mencari yang terbaik berarti Cari ya. yang empat, Dari ya yang kan? terbaik, betul. Final apa? Sah-sah aja dong berarti ya. Permasalahannya pun finalnya home away pun di tempat yang sama. Mm. Namanya aja home Tapi away. kenapa lah nggak jadi satu pertandingan aja biar langsung Nah, itu. tuntas gitu loh, Bang. Iya. Kalau semifinal oke lah. Itu kan sudah pernah terjadi dulu. AFF tahun berapa yang sama Filipina, Indonesia. Mainnya kan dua-dua di Indonesia karena waktu itu Filipina sedang terjadi kisruh politik ya kan. Jadi tidak memungkinkan main di sana. Jadi dua-duanya main di Indonesia. sebenarnya agak ribet. Dan juga itu tidak dihitung gol keuntungan gol tandang itu nggak dihitung. Karena itu aturannya kalau main di tempat yang sama itu aturan gol tandang tidak dihitung. Memang ada aturannya itu memang ada. Jadi Emang ada aturannya itu, Bang? Iya. Jadi ketika pada akhirnya di leg kedua itu pada saat sampai adu penalti itu skor tetap harus sama gitu. Oh iya. 2 sama. Pokoknya seri, imbang. Imbang sampai 2 kali pertambahan waktu. Tidak ada regulasi gol tandang berapa gitu. Pokoknya 1-1 mau 4-4 di sini pun ya tetap harus. Berlanjut dengan bentuk penalti ya kalau gitu. Keunikan yang dibuat sama AFF. Kalau menurutku sih itu lebih ke apa ya? Pertunjukan, seni pertunjukannya bagaimana? Lah, aku tahu untuk mencari pemasukan dari penonton aja kali itu ya kan. Nggak ada juga, lah tetap juga penonton 2 kali Ada nonton. Pak, penonton di tribun Penonton utama. siaran televisi, Iya. ya gitu termasuk juga. Tapi ini lebih kayak Durasi. ini, kayak apa namanya kegiatan yang kayak mencari idol-idol gitu loh. Kan Ini. diulur-ulur gitu kan ya kan Bang, Enggak pertandingan lah. diulur-ulur. Biar apa kalau perlu 3 kali 4 kali ke NBA aja sekalian 7 kali kan. 7 kali. Nah, dari pertandingan kemarin Bang. Keunggulannya menurutku itu pengaruh juga, Bang. Itu betul. Tadi pertanyaannya belum dijawab. Jadi kayak kemarin kita lihat pertandingan antara Thailand dengan Vietnam. Vietnam. Nah, pertandingan pertama itu sebenarnya udah telak. 2-0. Iya. Iya. Kita bayangkan kalau misalnya sistem pertandingan itu kayak biasa, Home and away. home and away. Itu udah pasti tim yang kalah 2-0 itu udah agak lemes juga itu. Iya. Thailand, Vietnam. Karena kan main di Thailand. Oh iya, dia main di hitungannya Thailand. kan. Iya. Tapi kemarin tuh tetap bertenaga, cuma memang kebetulan Thailand mainnya bagus juga. Nah, Ball position pun Thailand. prediksi awak salah ya kan. Gitu. Jadi ada pengaruhnya juga. Jadi kalau misalnya nih, kalau menurutku ini sistem 2 pertandingan ini cukup apa ya? Karena aku Ada masih plus minus agak lah. ragu juga aku Indonesia melawan Thailand ini, Bang. Jadi mungkin kita panas lah baca pengamat-pengamat ini kan, prediksi-prediksi bahwa dari segi pengalaman timnas Indonesia ini kalah lah dengan Kalah, memang pasti kalah. kan gitu. Tapi jadi menurutku ada benarnya juga walaupun kita sudah membuktikan sebenarnya pemain muda itu ya bisa juga. Cuma selalu ada catatan bahwa Indonesia itu menang selama ini Faktor X. lawan tim-tim yang kalah kelasnya dibandingkan Vietnam dan Thailand gitu. Jadi ujian sebenarnya belum dimulai begitu. Nah, aku pikir format dua pertandingan ini bisa lebih asik lah menurut daripada cuma sekali gitu. Ya. Tapi semalam tuh banyak kali bilang bola mafia katanya. Indonesia Singapura semalam. 2 gol katanya berbaur offside. Nah, cuman kan Yang bilang siapa itu? Yang bilang orang Indonesia juga. Indonesia ini. Mental orang Indonesia ini kayak gini. Mental inferior. Cuman kalahan. ada sedikit apa dia jawabannya sendiri. Iya, dibantah dengan tepisnya si kiper Nadeo katanya. Enggak, sebenarnya kalau main sepak bola itu mau offside mau apa ya enggak masalah sebetulnya. offside, ya kan? Iya, namanya gol ya udah ya kan. Nah, ini enggak kalau soal offside itu aku pikir enggak terlalu inilah ya kan. Iya, Enggak ada curangnya di Nggak sana. ada, nggak Iya. ada. Dan itu pun tipis-tipis sekali. Benar. Ya ini kekurangannya karena nggak ada VAR mungkin kan. Kalau ada VAR itu kan masih pasti ketahuan. Tapi final pakai VAR katanya. Oh iya, bagus lah. Kalau tidak pakai VAR itu kan mata wasit sepersekian detik Iya, itu pasti nggak nampak lah ya kan. Benar. Pasti nggak akan nampak. Ya kalau VAR posisi Indonesia kalah kemarin.
Kenapa? Yang itu gol offside yang kedua kalau menurut aku, Bang. Enggak offside Agak ke itu. depan sedikit dia. Enggak lah. Si Arhan. Mana offside? Enggak. Sejajar itu loh. Sejajar. Kalau dilihat ya. Bola terbang dia duluan cepat masuk. Berarti Sejajar. Pak harus Kalau diukur pakai. Ya kalaupun offside kenapa pas dia? Iya. Abang nontonnya di TV. Enggak harusnya gini, itu pun kalau mau Di TV diukur pakai Malaysia bulu ini. sangka. Nonton di TV Malaysia ya? Kayaknya iya. Enggak. TV Malaysia kalau TV Malaysia agak maju sedikit ya. Tapi enggak apa-apa, Mo. Ada dua sudut pandang yang berbeda, Oh. kan begitu. Iya, iya. Gimana Bang? Kenapa? Iya, Kak. Ya apa ya? Aku kadang aneh juga nengok orang-orang Indonesia. Enggak mengakui kemenangan itu. Iya, mempersoalkan hal yang sebenarnya tidak Tidak perlu dipersoalkan, ya. Ya kenapa rupanya? Ya, Itulah aku bilang. Indonesia ini begini bang, nggak yakin bang, kok bisa menang? Itu, makanya. Penasaran gitu kan? Mental ya? itu. Sama macam awak bang ngurus KTP. Iya. Kok cepat kali Kok siap? cepet ya? Iya. Ini ada sesuatu ini. Karena biasa susah ya. Iya, soalnya gini, aku nggak pernah nengok Egy main. Semalam baru kali itu aku nengok Egy. Oh, itu lihat. Iya. Ya, begini lah. Bagus, Ternyata bagus ya, bagus ya, bagus. Ternyata memang Nah, ada. itu gue bilang balik lagi lah, itu kan apa istilahnya ya, mental kalahan gitu. Kalau kalah baru betul, oh memang betul, udah pasti. Memang kalah. di awal-awal kita 2-1 itu kan aku nonton di menit ke-80 ya kan. Ini 2-1. Ini memang tim Indonesia ini nggak bisa dipuja-puji. Iya. Lumayan ya kan. Banyak itu. Iya, banyak Dari tuh Bang. kawan-kawan yang kan, oh nggak bisa dipuji. Nggak bisa nih Indonesia nih harus di Ya, dioke banyak orang. seperti itu kan. Itu Nah. makanya menonton bola itu belum selesai pertandingan sudah Udah mengomentari komen, itu dia. iya, Ya tunggu benar. sampai habis Iya. gitu kan. Nah, pas giliran gua sama, oh ada asa itu sedikit kan. Habis Ada salah gua. Habis itu langsung kena penalti. Lupa kena penalti waduh. Iya sama. Tapi memang Bang, mental nasionalisme itu tiba-tiba muncul Bang. Nah, Wah, betul. ini harus kutonton ini, harus berdoa ini ya kan. Betul, apa lacur ya kan? Tiba-tiba ditendang gak, wah, mulai bangkit semangat itu. Ternyata aku bukan lupa, nggak tahu bahwasannya yang dilawan 9 orang. Ya. Karena Apa diselaya kan Bang? Masa 9 orang bisa? karena Mama di 80 nontonnya. Enggak masalah sebenarnya mau 9 mau 11. Ingat Barcelona lawan Sevilla 6 Oktober 2019. Barcelona kena Kartu merah. Barcelona ini. Mantan klub Ini- terbaik nomor 2. Mantan ya, mantan. Nomor 2. Nomor 2 mantan juga. Nah, waktu itu sekarang nggak tahu nomor berapa. Ya, dulu mantan. Nah, tanggal 6 Oktober 2019 Barcelona itu kena kartu merah. Aku ingat Ousmane Dembele sama Araujo. Dua. Kena kartu merah. Lawan Sevilla. Hasilnya tuh Barcelona menang 4-0 Nah, dengan 9 pemain. juga ya. Iya. Mental berarti ya. Tapi balik juga orang Indonesia kan bilang itu kan Barcelona bukan tim Bukan Barcelona. Indonesia. Itu makanya tadi mental kalah, Betul, mental betul. inferior. Iya, iya, iya. Kalau mental superior itu kayak Prancis. Ingat, Kalah pun tetap menang gitu. bukan Prancis di kualifikasi Piala Dunia, playoff 2010. 2010 ya. Thierry Henry megang pakai tangan. Pegang tangan. Pakai tangan. Bola sudah out, dipegang pakai tangan. Waktu itu masih main di Arsenal atau nggak tahu. Dipegangnya pakai tangan, berhenti bola, sepaknya gol. Kalau orang Indonesia itu Henry sudah dicaci sendiri. Dicaci. Piala Dunia, Lawan enggak lebih lawan berani Irlandia. itu. Artinya Lawan Irlandia. Artinya ketika itu pada posisi tim Indonesia pasti disalahin itu ya. Disalahin Pasti Henry. disalahin, ya, ya, Kita masuk Piala Dunia dengan gol curang. Nah, itu kalau orang Indonesia. ya. Tapi kan itu Prancis bentuk, nggak ada. Ya mereka, kita masuk Piala Dunia. itu kan Gol bentuk curang. cross check Bang. Apa? Itu kan bentuk keseimbangan. Ya enggak lah. Biar fair gitu loh Bang. Enggak lah, sok jujur kadang-kadang orang Indonesia ini sok jujur. Ya kan? Iya. Iya. Nah, giliran kalau negara seberang kayak gitu, bisa sih ya. ya. Iya. Tapi asik Indonesia. Sekarang ini pemain bola Indonesia itu harus pintar-pintar bermedia sosial juga. Kalau enggak terotak nanti. Tapi memang diuji posisi saat ini adalah si ST tadi ya Bang. Untuk ingin membuktikan Soto. si Soto tadi ST. Betul nggak apa yang menjadi Apa? kelemahan masyarakat Indonesia itu nggak percaya dengan timnya sendiri, Ya, gitu Bang ya, ya. ya, Itu yang harus dibuktikan oleh ST Karena kan gitu. memang kan data tidak bisa berbohong. Indonesia itu udah terlalu Banyak mengalami kekalahan. sering melawan berkubang Thailand. dalam kekalahan kan Oke, begitu. oke. Bahkan Sintayong ini sudah berapa tahun? 2 tahun ya Bang? 2018. Nah, prakualifikasi Piala Dunia kita sama sekali nggak bisa Nggak bisa berbicara lah ya kan. gitu
tiba-tiba di piala apa ini Tiger ini piala Suzuki ini lumayan begitu ya. Dan meskipun kita kayaknya agak ini ya, kita lihat permainan timnas Indonesia cukup bagus sekarang, tapi kita lihat peringkat Indonesia di FIFA jauh. itu 164. Iya. Aku kadang-kadang tidak habis pikir, Indonesia yang begitu besar, rakyatnya, tapi nggak bisa bikin tim sepak bola yang cukup baik gitu. Dan kalau dari segi posisi sebenarnya Indonesia tuh kalah sama Singapura kan? Kalah. Iya, kalah. Singapura pas di atas Indonesia. Di atas Kita Indonesia. cuma menang di atas Laos, Kamboja, Kamboja sama Brunei Timor Darussalam, Leste. Brunei sama Myanmar di atas malah. Myanmar di atas, Brunei di bawah. Jadi memang mudah-mudahan yang dikhawatirkan Bang Agus soal mental kalah itu bisa lama-lama hilang kalau kita ada prestasi begitu. Tapi satu juga Ton, itu peringkat itu pengaruhnya adalah ketika kita pertama memang kalau di turnamen resmi kita kalah banyak, ya kan. Kedua, ketika orang memainkan apa namanya laga uji coba internasional, kita jarang ikut. Friendly itu jarang ikut. Friendly match. Nah, sementara di situ orang mengumpulkan poin. Itu kenapa Belgia bisa naik di atas Brazil itu kan seperti itu. Dia rajin. Dia rajin ikut Friendly internasional kan. Dia peringkat 1 sekarang di bawahnya. Aku dapat info, tapi ini masuk poin juga Bang katanya. Masuk poin, tapi separuh dari nilai apanya? Karena dia FIFA A+, bukan kalender FIFA. Nah, kenapa Indonesia tidak jarang ikut? Karena ketika kompetisi di luar itu jeda, kompetisi Indonesia tidak berjalan, nah, itu masalahnya. Kacau. Kompetisi Indonesia tidak mengikuti kalender FIFA. Betul. Dia bikin kalender sendiri, nggak tahu dah kalender kapan ya kan. Tapi apa ceritanya nggak pantas lah Indonesia 164 itu nggak pantas. Tapi kalau berapa menurut Winston? 50-an lah. 100 besar lah, paling nggak 100 besar lah. Gitu lah. Tapi 100 besar cuma Vietnam ya? Cuma Vietnam, 99. 99. artinya ini bisa disimpulkan Bang, apapun prestasi yang mau kita raih untuk kedepannya, peringkat itulah yang harus diperbaiki. Betul ya Bang? Iya, kalau peringkat tinggi itu berpengaruh dalam apa tuh namanya itu ya, kualifikasi pot itu. Potnya agak lebih gampang. Ketika Indonesia main di pra Piala Dunia misalnya, Indonesia masuk pot 4. Itu artinya dia akan berhadapan dengan Uni Emirat Arab, Korea, Jepang. Dan itu Indonesia akan berada di peringkat keempat. Ngefek ya. Ngefek lah, sangat ngefek. Karena kita jadi tim unggulan yang kesekian. Iya. Dan ini menjadi saran untuk PSSI lah ya. Ya disesuaikan dulu lah jadwal gitulah ya. Iya, harusnya gitu. Rombak kompetisinya disesuaikan dengan jadwal FIFA. Ini Januari kompetisi Liga 3 baru mulai. Kompetisi Liga 3, Mak. Babak 64 besar nasional. Aku pikir dia nunggu PSMS turun dulu baru mulai kan. Pokoknya kalau bubar. bicara soal perbaikan sepak bola itu harusnya ini jadi momentum bagus lah. Sintayong ini kalau menurutku apapun hasilnya nanti di final, Dia layak dipertahankan. sudah cukup Iya berhasil. harus lah, harus ya. Sudah cukup berhasil. Momentumnya bagus dan ya walaupun katanya kemenangan di AFF ini skornya cuma setengah, tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan menambah jadi mental, bagus, ya kan? Ya, Indonesia sebenarnya pada dasarnya di AFF ini tidak ada target. Tidak ada target juara di sini. Karena yang pertama, Indonesia itu mengirimkan tim muda. Bisa dibilang ini tim U23 Indonesia sebenarnya. Persiapan mungkin ya. Sebelum-sebelumnya kan malah ada anak-anak umur 17-18 yang ikut di sini, ya kan, kayak Bagas Kapi, Bagus Kapi, Ronaldo Kuateh pun ikut Ronaldo Kuateh. Ada Ronaldo Kuateh yang pemain Madura United, 17 tahun berumur, striker masa depan Indonesia, badan besar, ya kan, gondrong, udah pokoknya mainnya kencang tajam, cuma nggak dimasukkan sama STC mungkin karena masih terlalu muda, 17 baru. Dia sekarang masih masuk di tim U19. Sebelumnya U16 sama Bima Sakti, sekarang U19 lagi TC di Turki. Kemarin udah pulang. Liburannya sama mana enggak? Liburan sama anak di Turki harus enggak? Anak keluarga. Iya. Memang ikut sama anak. Itu karena tim muda ya memang tidak ada ditargetkan untuk juara. Masuk final aja sebenarnya itu sudah luar biasa. Malah sebelumnya karena ini tim muda, tim yang tidak berpengalaman,
seorang Safi Salim pun sampai bilang ya kan, ini tim ini lolos dari babak grup aja enggak, kata Safi Salim. Sepelenya tadi ya. Iya. Sapi itu. Tapi sampai sekarang pun pengamat itu tetap Nggak akan. Mudah-mudahan Ya. timnas kita bisa membungkam kritik-kritik Tapi dari apa ini pengamat. biasanya nih Bang ya, Mhm. kalau olahraga di Indonesia itu, kalau pertandingan internasional itu kalau nggak ditargetkan, itu pula yang menang Bang. Yang penting ini udah masuk final, jangan bawa ke istana. Nah, Iya. Itu kan gitu kan? Nah, Ini, ada masukan katanya gitu, udahlah. iya. Pejabat-pejabat gak usah nonton lagi. Ini kita minta sama Mas Tommy, Suryo Pratokmo, Siapa itu? Duta Besar Indonesia Oh, di di Singapura. sana, oke. Tolong jangan undang timnas. Iya, Kantor nanti setelah juara aja udah. Setelah juara. Apapun hasilnya setelah tanggal 1 undang-undang lah. Iya. Jangan sekarang. Sama Pak Jokowi jangan ke stadion. Jangan nonton. Jangan nonton Pak Jokowi. Ya. Iya. Kalau itu susah juga. Iya, susah. Karena dia boleh nonton, Pak tapi Jokowi di pasti rumah nonton. aja kayak Pak Wapres. Pak Wapres kan nonton di rumah. Wah, presial. Iya. Karena beban itu kalau di Jangan-jangan Pak lapangan. Wapres yang mendoakan. Susah. Oh bisa jadi. Nanti ya, Iya. nanti. Susah kalau kayak gitu. Kalau kita perhatiin aja Piala Dunia, itu rata-rata presiden nonton. Presiden nonton. Apalagi final. Iya, mungkin datang lah Pak Jokowi. Asal jangan ikut aja petinggi-petinggi parpol, nggak usah. Iya, itu. Sebenarnya satu aja kuncinya. Nanti apa kalau sudah juara misalnya juara ini aku yakin ini yang di baliho itu Oh iya, Iya. macam dia yang apa ya Betul. macam orang itu yang Tapi berjasa. kontribusi sama orang Bang ini. Ustadz mau tahu kunci kemenangan tim Indonesia? Bang Iwan Bule tinggal telepon aja, bonus nunggu ya. Kata, wah itu selesai tuh, ya kan? Semangat tuh. Cuman di ruang ganti kata si Evan Dimas aku dengar bagus semua motivasi dia. Kita sudah jauh, sudah lama meninggalkan keluarga. Katanya. Jadi untuk apa kita di sini? Hanya satu tujuan kita juara. Tuntaskan katanya. Dia sebagai apa, Mak? Kapten. Kapten Evan Dimas. Evan Dimas itu kapten, cuma tapi kapten kenapa nggak asli, asli dia? kapten Nggak pakai aslinya. band. Hanya saja di apa ini di Pertandingan AFF di ini. beberapa pertandingan itu karena strategi Evan Dimas lagi mainkan. Ini kapten keduanya lah yang jadi kapten. Oh, suksesor ya. Siapa tuh yang meme-memenya lagi rame Asnawi. Asnawi Magwalam. Itu apa katanya, Bang? Thank you. Oh, terima kasih katanya. For hoping nih, Bang. Nah, Thank you. for hoping nih. Sebenarnya itu Jadi, gila deh. jadi ditulis orangnya. Sebenarnya aku bisa menjelaskan kepadamu. Tidak perlu lagi. Itu pun kena serang deh sama netizen kita ya kan. Iya. Dan yang ada Seharusnya itu sebenarnya. seharusnya Asnawi tidak begitu, harus beretika. Sepak bola nggak kayak dia gitu. senyum kok kan, bukan dia marah-marah. Memang sepak bola bersopan-sopan. Sekalian aja jangan kotek. Tapi kedewasaan timnas kita Tapi itu nggak betul juga ada ya. kalau sampai kayak ini Bang yang mamerin alat kelamin. Ah itu jago. itu sih betul. Si Kuangga itu, Angga. Tapi memang kedewasaan timnas yang boleh dibilang si anak-anak lah masih Bang. Iya. Muncul ya Bang, kayak Egy memberikan motivasi bagi kipernya Iya, Singapura iya. ya kan. Dia mengulurkan Oh, tangan. nah, itu ya ya. kan? Tapi dalam hati ya kasihan kali lah. Harusnya kau dapat Nggak, begini. Ada meme-nya kan tulis banget kiper Singapura itu kayak main apa? Kungfu Hustle ya. Solid soccer. 9 tangannya rumahnya tanpa ada Nggak kita pungkiri Bang, memang bagus sekali kipernya. Oh iya. Ih, luar biasa. Nah kalau nggak dia kipernya itu, Kurasa Wah, gol. 9 ada gol. Karena ada sekitar 5 peluang Indonesia itu udah 90% gol. Masih nggak gol juga. Evan Dimas kan muka gawang begini, masih kena dengkul. Kena sama dengkul, Tek, ya? kata, Si Indra Jaya berapa kali tuh? Iya, bukan Irfan Jaya. Jaya. Irfan Jaya. itu Irfan Sanro. Gua ada Oke. hantu ini. Nah, berarti Tribuners kita siap menghadapi Thailand ya pada Iya, akhirnya ya, nanti Mas. Nah, setelah ini kita bicara. nah, bagaimana persiapan dan peluang timnas kita dalam menghadapi final di Singapura ya melawan Thailand? Tidak salah kita rehat sejenak.
Kita kembali lagi, Tribuners, masih tetap berbicara tentang Sepak bola. peluang Indonesia, tim Indonesia melawan Thailand, Bang. Gimana? Siapa yang mau komentar dulu, Bang? Liston. Bung Liston. Gimana melihat potensi untuk pertandingan melawan Thailand? Kalau di Tebas ini kan kita ada namanya prediksi harapan sama prediksi sesungguhnya. ini Gitu. harapan dulu lah, harapan dulu. Harapannya ya maunya anak-anak muda ini bisa memanfaatkan momentum ini bahwa banyak yang berharap. Kalau orang Thailand tuh biasa menang ya kan. Iya. Udah. Itu udah 6 kali masuk final. Udah berapa kali? 6 kali di final. Tapi nggak pernah menang. Jangan-jangan tim muda Indonesia ini gara-gara menang kan, anak-anak muda nggak mau lagi narkoba, ya kan, Bang? Oh, Jadi iya. apa kan Bola positif kembali ya. Bola yang merubah itu. Jadi tolong Pemain bola yang narkoba. Pesimis dia berarti. Iya kan Iya. itu kayak Singapura itu seperti itu juga. Tapi lihat pertandingan Vietnam lawan Thailand kemarin gimana? Yang Wah, dia ketat memang. pada akhirnya seri. Memang kan Ketat ya? aku kan prediksiku Seketat salah. sempak Bang Eri berarti. Berarti baru lah. Baru lah kok ketat. Kita berpikir Vietnam kalau aku ya berpikir kemarin Vietnam yang Masuk. bakal Iya, jadi sama. lawan Indonesia di final. Ternyata ya Thailand menunjukkan kelasnya memang. Mental juaranya itu ya. Pemain berpengalaman. Wah mulai Banyak juga seniornya Bang ya. Tapi Thailand. Banyak. walaupun ada rasa-rasa pesimisme, tapi ada yang sedikit peluang. Optimis. Peluang Indonesia di Thailand ya. Karena dengar-dengar ada 2 pemain andalannya cedera, sama kumulasi kartu. Kumulasi kartu. Bisa lagi main. Kipernya katanya kena sama ininya back. Jadi Itu peluang kita ya. itu peluang. Dan ini kan sama-sama ini ya dari Korea Selatan ya Bang ya. Pelatihnya? Bukan, Enggak dong. boleh. Pelatihnya orang barat. Orang barat. Orang barat. Itu udah pulang Namanya deh itu. Alexander Polking. Ya. Iya Bang, orang barat Bang, barat yang mana? Barat daya, barat laut atau barat utara? Inggris kalau nggak salah. Inggris, oh itu. Batata. Manu Polking. Alexander Polking. Ya kalau menurutku Tapi sih- jangan salah, Sintayong aja pernah mengalahkan Jerman waktu itu. Asik. Sebagai- Tapi kita bedakan dulu, ini kan 2 kali pertandingan. Oke. Kan begitu. Ini pertandingan pertama ini menurutku bisa jadi nanti permainannya agak boring ini. Ya Bang. ya? Main aman gitu. Hati-hati. Iya, main aman. Karena sekarang tidak ada gunanya menang 3-0, Di kandang, 2-0. Di kandang sendiri. Ah, Apalagi itu di kandang pengaruhnya. di kandang orang kan. Sama aja ini kandang orang juga ini. Tapi kalau untuk ini fisik Bung Lisan, untuk lihat permainan dari tim Thailand dan tim Indonesia ini dari sisi fisik lah, gimana menurut Bung Lisan? Aku pikir nggak ada terlalu perbedaan banget ya, karena Indonesia juga masih tahap apa ya. Ini salah satu kelemahan yang disadari oleh Sintayong, bahwa pemain-pemain Indonesia itu kebanyakan pemain bolanya dari kalangan menengah ke bawah. Ya, benar. Yang maaf kata cakap kasar kurang gizi lah mungkin. Maksudnya gizinya tidak dipersiapkan. Tidak dibentuk dari awal. Jadi- Artinya mungkin Bung Lisan mau menekankan terlalu banyak makan gorengan mungkin. Ya. Iya, Bang. Nasi Bisa padang. jadi. Banyak nasi padang. Padang. Jadi rupanya yang makan berkualitas dan bergizi itu apa Bang? Apa dia? Kalau yang dimasuk Sintayong itu. Loh, protein harus lebih tinggi daripada karbohidrat. Indonesia kebalik. Kita kan beda. Maksudnya Bang Agus tuh bukan nasi padang itu nggak baik. Bukan, cuman Proporsional. protein harus proporsional. Karbohidratnya Indonesia sangat tinggi. Iya, Ya kan? Proteinnya rendah, lemak jenuhnya banyak. Padahal Jadi siapa yang menang jadinya? Iya sebenarnya maksudnya. Main 5 menit udah ngos-ngosan. 5 menit. Jadi kalau kita beli nasi padang, nasinya yang banyak, lauknya cuma telur, kuahnya banyak kali. Masih itu yang kurang gizi, itu masih Bang Agus. banyak nasinya daripada lauknya. Iya, habis itu banyakkan kuah Iya Bang. banyak kan Bang. Jangan lupa cabenya Bang ya. Bang, besok aku bayar katanya. Utang pula udah itu kan. Utang dia ya. Tapi jangan salah Bang. Hmm. Singapura itu kan ada peranan Apa? orang Padang juga makanya kalah. Iya, siapa itu? Presiden Singapura. Sorry apa tuh yang orang Perdana Padang Menteri, itu? Perdana Iya, Menteri. Perdana Menteri. Tidak Bang. Presiden. Presidennya, iya, iya. Oh, Singapura keturunan. kan Padang. Pemainnya banyak turun Indonesia. Iya. Ada berapa? Termasuk yang Satu yang orang 3 Batak kembar itu. itu ya Bang? 3 kembar anaknya siapa itu? Itu ibunya kan orang Indonesia Iya. itu. Oh, berarti orang Indonesia berarti. Pandi Ahmad. Pariaman, oh, Pandi Ahmad. Oh, bukan Pariaman.
Aku dengarnya Fandi Ahmad. soalnya tetangga sebelah launching restoran Padang baru buka. Tadi pagi aja lihat ya. Pak Iwan ada apa link? Ada Oh, lagi. kita akses langsung Oke. pemilik langsung. Makanya Bisa lah ya di sini. tadi ditanya bos tadi. Ada pasang iklan nggak? Mundur kita. Balik lagi soal Oke. Nah, jadi soal gizi itu mungkin ya masih generasi pertama ini kan masih apa lah ya, masih mungkin Nurut. Tapi memang udah cukup baik ya Bang ya kalau Sudah. Setelah Ini di oke ya, Bab. Sintayong ini kan baru sebenarnya. 2019 dia di kontrak, kemudian baru bekerja full itu di 2020. Itu pun terganggu sama corona dan sebagainya. Pandemik juga. Tapi kerja awal dia itu adalah membentuk fisik. Baru kemudian diajari main bola kembali. Oke. Nah, selama 1 tahun kemarin dia kerjanya hanya membentuk fisik saja. Dan sekarang fisik Indonesia itu sudah berada di level yang hampir sama dengan pemain Korea. Hampir sama. Mantap. Salah satunya ukurannya adalah lemak dalam tubuh, massa lemaknya. Massa lemak pemain bola itu yang ideal untuk profesional itu antara 6 sampai 12%. Lemak di dalam Oh, tubuh. Abang berapa kira-kira persentase? Dia 6 sampai 12 dagingnya. Dagingnya lu banyak. 63. Ini kan mengindikasikan kesuksesan kita kan berarti tidak di cabang olahraga. Betul ya Bang ya? Iya. Nah, Kesuksesan kita di cabang olahraga lain. cabang Gitu. makan ya. Gambarannya itu massa ototnya Ronaldo, massa lemaknya Ronaldo itu yang 4%. Cuma 4%. Sudah hampir sama dia dengan binaragawan. Jadi kalau ditarik gini, dia bisa ikut. Kulitnya hit gitu, kayak elastis, hampir elastis. Jadi itu artinya massa lemaknya sudah hampir tidak ada. Nah, Indonesia itu sekarang berada di kisaran 7 sampai 8. Ada yang 9. Sudah lumayan lah, karena sudah masuk di dalam 6 dan sampai 12. Nah, sebelumnya itu kan pemain itu makan gorengan, makan pecel lele, makan apa ya. Sekarang tidak lagi. Nah, ini juga bisa kita lihat dalam seluruh pertandingan kita yang sekarang kan. Dari mulai penyisian sampai semifinal kemarin. Satu-satunya yang kelihatan itu dia drop adalah ketika semifinal pertama. Lawan Singapura. Itu pun karena persoalan recovery yang kurang kan. Recovery Indonesia cuma 2 hari, yang lain 4 hari. Benar. Itu saja yang kurang. Selebihnya kemarin sampai 120 120 menit itu masih bisa on fire, masih ya betul. bisa kendor ya. Biasanya itu udah Mas-masan itu. kacau. Udah nggak 60 menit. Itu seperti dibilang kalau ada yang nonton YouTube-nya, podcastnya kakak Rocky Putirai, dia bilang gitu, pemain Indonesia rata-rata 60 menit ke 60 itu sudah nggak bisa lari lagi. Betul. Cuma tunjuk aja ya, tolonglah ke saya. Itu Kita ada Kita nggak bisa lari lagi. Kalau kata, murah aja kalau ada pikiran gua. udah kayak gitu Indonesia ya. Masih itu. Ada lagi momen waktu itu kan Bang, orang. bola terlepas gitu waktu penguasaan bola sama tim Indonesia. Bola itu lepas. Jadi si pemain ini ada tanggung jawab dia untuk Ya. menarik kembali bola. Jadi itu, kita Bang. bisa lihat sekarang ketika bola itu lepas, itu pressure pemain Indonesia udah hampir sama kayak ini. Memang jauh kualitas masih ini ya level ya kayak Liverpool main kita lihat. Benar. Bisa. Itu 2-3 orang itu akan langsung mengejar. Untuk Itu badan dibahas juga oleh ya. ada satu podcast di Malaysia, beberapa wartawannya dan juga mantan sepak bola termasuk Sapi Salih juga ikut di situ. Dia bilang itu seperti itu. Ngerti apa bahasanya waktu itu? Ngerti Malaysia. dong. Kalau Malaysia, Malaysia. aduh, Modal nonton ini iya. Kalau Malaysia masih bisa lah, gampang pahamnya. lah. Itu dia bilang, kenapa tim kita bisa kalah? Ya salah satunya itu pemain kita ketika bola itu hilang, pemain kita bingung apa yang mau dilakukan. Oke, Pemain Indonesia dulu lah ya. Iya, Indonesia ketika bola itu hilang, lepas dari mereka, tutup. mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan. Ya, itu dia. Tutup, di sini tutup, di sini tutup, di sini tutup. Habis itu langsung bisa steal, ya kan? Iya, Istilahnya steal. kalau basket Kalau itu basket steal. itu Kalau steal. istilah apa? Pencuri. Kalau basket steal, kita stolen. Bukan. Stolen tuh lepas. Stolen. Jadi Gitu. cara Salah satunya ngambil itu enak, maksudku
satu nutup, begitu dia balik badan, satu nutup badan aja, ya boleh hilang kan? hilang. Dan perlu kita catat ini Bang, temperamennya pemain Indonesia itu udah lebih stabil dibanding Ya, dulu. Betul kan? Betul. Kalau dulu kan siap pemain aja sur, kayak itu kejadian Walaupun kemarin sempat juga agak ya Itu cuma bisa dilihat siapa ya, Rizky Ridho misalnya kan? yang penyanyi dangdut itu bukan? Aku pikir pun sama. Iya, aku Baru jadi dangdut kok jadi main Baru kemari. kau kan dia semalam. itu kawan kita. itu lagi. Itu main bola lagi ya, Bang. Ketika Bola sono. bola sadar. Bola kecil ya. Bola kecil. Nah, jadi Iya, ketika maksudnya kan. bully, ketika pemain pemain Singapura itu dapat kartu merah yang pertama, ya itu kan sebenarnya ada provokasi sedikit dari Rizky Indonesia. Dia melihat ini ya badannya dia berikan seperti ini, kemudian disikut-sikut, dia diam aja. Dan wasit di depan. Wasit di depan, ketika wasit di depan, wasitnya oleh dia gini lagi, disikut lagi ya kartu. Tapi nggak separah pemain Thailand kemarin Bang, Vietnam. Oh, Nggak dia apa-apa, itu masih Betul. dia. Rupanya kena serangan goib dia. megang muka ya. Iya, yang diapain nggak Yang diapa-apain bisa- memang yang bisa gitu. tahu bahu. Yang dipegang Bahu. muka ya kan, Bahu. gue guling-guling dia. Nah ini makanya aku sebenarnya ya secara pribadi aku lebih senang Indonesia itu jumpa Thailand ketimbang jumpa Vietnam. Kalau melawan Thailand, profesional. walaupun secara kualitas teknis mereka bagus, mungkin lebih tinggi dari Indonesia, Oke. tapi mereka ya bermain ya betul-betul. Iya, murni ya, betul Bang. Nggak kayak Vietnam banyak Memang ulang. ada kontor-kontornya. Bukan, Karena banyak pelatihnya itu mah. Pelatihnya Pelatihnya gitu. cetel, Wah, pelatih cetel. Pelatih itu kayak Aceh Angel buah apa itu? Mirip kali. Ini Dia tipikal suka Simon. jijik kali. Ya kan seolah-olah macam siapa, ya kan pelatih. Sok Mourinho. Sosok Mourinho. Sosok Mourinho. Kalau dulu. Nah kalau menurutku sih dia memang sifatnya udah kayak gitu. Ada orang-orang. Pokoknya semua Tapi apa betul. sumpah dia yang terakhir itu makan sama dia? Oh belum ada lagi. Belum ada. Belum. Dia sadar dia. Dia Saya sadar. Tapi dibilangnya kualitas Thailand itu di bawah Vietnam kemarin. Oh. Dia bilang dia kena curang. Harusnya kemarin waktu lawan Thailand dia dapat penalti. Ya, dia yang pertama. Dia bilang gitu. Yang pertama. Dia katanya sampai nggak bisa tidur gara-gara itu. Lebay kan? Sampai kali. Iya. Nah mudah-mudahan nanti inilah ini kan Nah, kalau melawan Thailand ini gimana? Palisan tadi Kalau menurut- secara harapan ya, secara harapan mana? aku memang yang paling pesimis lah memang di Kebas ini ya. Di pertandingan pertama. Kalah Indonesia. Di pertandingan pertama kalah dia. Jadi di Kalah pertandingan Indonesia? dengan kedua tetap kalah. Pak Lister mulai besok pindah warga negara. Dia objektif mah. Oh, iya. Objektif. Enggak, objektif. Memang ngeri ya, Pak. Karena gini, enggak ada Mama dikasih apa kan? Oh Awal-awal tidak, ada kan? tidak. Kalau tahu ada bat dikasih bat. atau atau disuruh pijat di Thailand. Tahu-tahu nanti disuruh Tipis. Tapi begini, Bang Heri, pertandingan keduanya ini gitu. Menang terus akhirnya ada penalti. Ya. Kalau Bung Heri melihat harapan dan Penalti sekarang Peluang. Indonesia apa ya Lumayan, memiliki lumayan. harapan ya. Lumayan. Karena melihat kipernya seperti itu. Iya. kiper katanya dari Chelsea apa? Betul Bang? Nih, Adanya kayak Nadeo. Ini mirip ya, tapi mirip Bang. Mirip. Bang. Mirip. Soro. mantap kita nengok visualnya pun enak. Fisiknya, badan tinggi, besar. Sama ketenangannya itu loh. Pikir ada keturunan tak apa, rupanya enggak asli. Ketenangannya itu Mak dalam menghadapi Kayak mama lah. Mama gak kurus iki, mirip lah. Ketenangan menghadapi klien gitu ya. Nggak, ketenangan menghadapi klien manajer. Iya. Jadi menurut Pak Heri lah gimana? Peluang Indonesia. Kalau kita lihat secara objektif, Indonesia pun gak kalah kelas mainnya. Betul. Dan fisik kuat. Iya. Kalau Thailand kemarin teknik bagus sih sebenarnya. Karena dia kuliah di Fakultas Teknik. Iya. Kita dihukum, Mas. Kita dihukum. Dihukum. Asik bercakap aja ya kan? Aku yang penting si Irfan Jaya agak dikurang-kurang legonya. Karena kemarin leg kedua banyak kali nego dia. Apa Banyak. tuh salah satu itu? Tapi gara-gara Panjaya dua pemain kena kartu merah. Iya. Tapi memang itu perlu Bang, orang-orang pemain seperti itu. Ya perlu. Perlu dibina kayak gitu. Iyalah. Sebenarnya Cyborg tadi ya? Sebenarnya begini, dalam sepak bola ini memang perlu agresivitas. Jadi, Provokasi itu otot. perlu. Tapi ya harus jago juga skillnya, jangan Iya. cuma ngerusuh aja. Karena kalau di itu Indonesia, pemain PSMS itu kayak Nah. gitu. karena kalau di Indonesia provokasi itu nggak perlu dipelajari, itu udah bakat alam.
keluar secara sendiri. Iya, sendiri dia betul, muncul dia tiba-tiba. Nah, kalau menurut Mary, Thailand menang. Indonesia. Oh, Leg pertama kan udah seimbang nih, udah seimbang nih. Walaupun tipis, leg pertama kan Indonesia. Seimbang. Berarti tetap Thailand Indonesia ya. Ini yang jujurnya atau harapan? Kalau lawan Thailand mungkin lawan Vietnam kita putar balik nanti. Oh gitu ya. Kalau lawan Ya, Thailand, Vietnam Karena murni bertanding. Iya. posisinya. ibarat gini loh, kayak Vietnam jumpa Thailand, gitu. Vietnam itu duluan ngedown, gitu. Vietnam jumpa Thailand, Vietnam duluan ngedown. Karena punya nama besar Vietnam kan gitu, Thailand ini. Nah kalau Indonesia sekarang terbalik, jumpa Vietnam yang takut. Iya. Bukan jumpa Thailand lagi, jumpa Vietnam yang takut. Karena urakannya itu dia kan. Iya, karena apa? Takut ngikut dia. Main Oh, kotor, ini main emosi kotor. lagi. Emosi Takut langsung. takut ngikut ya. Sama kayak main bulu tangkis, Indonesia jumpa Malaysia. Iya. Bulu tangkis. Iya. Walaupun secara teknis kualitas kalah Malaysia, bisa kalah Indonesia karena cybornya itu. Karena Indonesia nggak tahan cyber pemainnya. Dan itu nanti akan berlangsung di tanggal Hari Rabu, Rabu, besok, Rabu, Rabu. besok, hari Besok Rabu, ya? Rabu. Rabu dan tanggal 1. Oh nanti ini ya pertandingan semifinal. Kalau menurut Mama lah, Paemon lah. Bang aku suruh lah. Aku sebagai penyeimbang aja nanti. nonton Bang. Abang bayangkan, aku nonton di menit 83. Ah ini Indonesia tak bisa digini ya. Pokoknya banyak ininya. Tiba-tiba aku lagi mau ganti pakaian, gol. Nggak jadi aku pakai baju. Nonton lagi, kena penalti. Alah, nggak semangat lagi. Ya artinya masih ada pesimisme terkait dengan apa kan? Makanya Pertandingan-pertandingan kemarin itu sebelumnya. Arsenal yang paling bahagia. Kenapa? Karena kan selama ini pendukung Arsenal yang orang Indonesia ya, Iya. kan terkenal sabar. Iya. Terus Tapi segmen ini kita nggak bahas tentang Liga Inggris ya. Nggak ada ya. Bahas soal Tribun aja. Untuk episode Walaupun kali ini. Arsenal- pokoknya yang paling bahagia itu minggu ini Arsenal. Walaupun Arsenal menang 5-0, kita nggak bisa bahas. Walaupun sentimentalnya. Cuma lawan. Karena sama Arsenal. Cuma lawan Norwich kok. Itu. Tapi- Sama-sama pemain muda. Tapi fakta bang, faktanya itu dia di peringkat keempat sekarang. Iya, iya. belum terus. Liga Champions. Belum lawan sama yang Sama lain. yang timnas Indonesia. Hah? Kalau menurut Bang Abbas gimana? Arsenal kita mainkan aja. Ya, bagaimana pertandingan nanti? Nah, kalau apa ya lawan Thailand ini, kemarin kan lihat waktu main mereka lawan Vietnam, itu diprovokasi habis-habisan mereka tetap Tenang. santai, bagus aja mainnya. Tapi ada mungkin celah yang bisa dimanfaatkan oleh Sintayong melawan ini, terutama ketika bisa melewati lini tengah Thailand yang di si Caratip ya, Caratip. Songkram, apa namanya? Popan. Popan ini makanan ayam, makanan ayam itu. Nah, mereka punya dua back tengah yang dua-duanya naturalisasi, itu Manuel Bin sama siapa tuh namanya Dolah, Elias Dolah. Itu kan tinggi. Kalau bola atas itu pasti nggak lewat. Karena dia secara fisik, dia sudah terbentuk fisiknya dan sudah jadi fisiknya. Kalau main sama Elkan Bagot pun pasti jatuh Elkan Bagot. Nggak bisa ngimbang. Mereka sangat kuat. Ini pemain-pemain liga mana nih? Pemain Liga Thailand. Thailand juga. Iya, Liga Thailand. Nah, tapi ada satu celah, mereka tidak cepat gitu. Sama ketika orang memanfaatkan kelemahan Elkan Bagot. Elkan Bagot tinggi, bola tinggi tuh bisa dia apa? Ruangnya bisa. Tapi Bola kalau rendah. sudah bola bawah 1 lawan 1 dia pasti kalah. Nah, Panjangan kaki. Lemah ya bang? Panjangan kaki soalnya bisa terbelit. bagaimana Sintayong ini bisa menemukan cara untuk menarik mereka keluar sedikit untuk bisa pemain cepat Indonesia yang 3 orang itu kan lebih ya 3 orang pemain Indonesia cepat. Witan, Egy, Rumakiek, siapa? Irfan Jaya. 4 Jaya ini bisa dikombinasikan bagaimana mereka. Belum lagi Asnawi. Nah, itu bagaimana bisa ditarik? Siapa yang menariknya itu mungkin Ezra Walian sih. Kalau menurutku Ezra Walian ini tipikal striker yang apa ya? Kalau dulu Karim Benzema itu waktu masih ada Ronaldo. Dia striker tapi tugas utamanya bukan nyetak gol. Ya, dia striker utama. Tapi kalau dia nggak nyetak gol nggak apa-apa. Spesialis rebound aja lah dia. Ya, sama kalau Olivier Giroud di apa di Prancis. ya. Giroud, oh ya. Atau siapa tuh? Thomas Muller di Bayern Munchen. Dia striker tapi pencetak gol utamanya kan Lewandowski, bukan dia. Montella di Roma dulu. Enggak.
Udah masih di depan. Aku muji aja mama kasih Nah seperti itu, ketika dia bisa menarik sedikit saja, ini 3 pemain ini bisa masuk ke dalam. Nah, tapi bisa nggak dia melakukan hal itu? Atau mungkin Sintayong punya cara yang lain? Ya, itu. Kalau menurutku, kalau itu bisa diambil celah itu, Indonesia bisa berpeluang ya. masuk. Kalau serangan Thailand, aku pikir tidak terlalu Berbahaya lah, nggak terlalu berbahaya. Bagaimana kuncinya adalah mematikan si Messi Asia itu, Messi Asia Tenggara. Tapi ini berdasarkan catatan sama-sama 2 tim yang belum pernah kalah Belum pernah kalah. selama AFF ini kan. Tapi secara produktivitas gol, Indonesia jauh di atas Di atas Thailand. Thailand. Indonesia sekarang sudah mencetak berapa ya? 19 gol. Nah itu karena mereka tahu. Tapi kebobolan juga paling banyak. Mereka tahu ngapain menang banyak-banyak ngegolin, orang nggak ada keunggulan agregat itu kok. Berarti kan Iya. di sisi belakang masih agak calu saya kata. Iya. Jadi saya memprediksi ini pertandingan nanti bakal ya Seru lah, seru. agak berhati-hati lah kalau Aku pikir bisa Indonesia menang 1-0 bisa. 1-0. Paling nggak seri ya, paling nggak seri. Jadi maksud kalian 2 pertandingan dua-duanya menang Indonesia gitu? Kalau aku sebenarnya sih. Menang bisa saja. Iya. Jadi Thailand itu rapi mainnya dan itu sangat disukai oleh Sintayong main seperti itu. Ya kan, rapi. Terorganisir. Terorganisir gitu. Sama sebenarnya cara mainnya sama. Hanya saya mereka punya sayapnya ya sama-sama cepat. Untuk satu itu nggak main. Yang nomor 3 yang kemarin yang rambut Yang coklat samping. Ya itu yang semalam Iya, di iya. orang. Iya. Padahal dia nggak ini. Oh kena Titipan namanya, titipan. kuning kan akumulasi kuning ya. Iya, Ya itu lah. nggak main. itu salah satu peluang buat Indonesia juga. Itu pun ada juga netizen lah. Kembali lagi ke netizen Indonesia. Striker kita kan habis dihujat itu sama orang tuh. Yang mana? Striker kita nggak ada cetak gol katanya. Ya itu karena tidak mengerti. tidak paham caranya. Indonesia memang tidak di sini di AFF ini tidak Target memakai striker yang model pencetak pencetak Karena gol, biasa tidak tim- seperti tim ekstrak Lukaku bola dan kayak gitu sebagainya. biasa. Kayak Arsenal lah contohnya. Itu dia dia pencetak golnya bukan dari depan aja. Enggak. kiper yang mana? Bukayo Saka. Itu buat pemain-pemain samping, pemain-pemain Samping. Iya, saking sayap. hebatnya pun Arsenal menggolkan ke gawang sendiri. Nah itu biasa sekarang. Ya, kayak model-model Barcelona dipakai ini kan. False nine. Tapi aku melihat Bang, False seven kalau Indonesia karena Ezra nomor 7 ya. Ya. tapi aku melihat memang peluang di kemenangan di Indonesia ini ada Bang. Karena apa? Dua sih kalau aku melihatnya Bung Liston ya. Bukan sebagai sudut pandang seorang pengamat sepak bola ini ya. Ini sebagai netizen aja Bang. Sebagai host lah. Karena di pengamat. enggak, aku kan memberikan apa istilahnya kontribusi pendapat aja ya kan Bang. Mana tahu pendapatku ini betul ya kan. Pasti aku akan di sanjung-sanjung kan gitu. Dua, Bung Listo. Satu ketenangan, dua keberuntungan. Kenapa Bang? Kalau misalnya pemain Indonesia ini dengan menghadapi Thailand dengan tenang ya, nggak urakan lah ya kan. Ya pasti otomatis rezeki itu keberuntungan itu pasti akan akan datang. Karena apa? Karena kemenangan ini memang milik Indonesia. Kalau dari bahasa Alam gue. Ramalan Joyo Boyo. ramalan orang apa tuh yang mempunyai kelebihan tuh Bang, Panca Indra tuh? Oh apa? Indigo. Indigo. Karena menurut ramalan orang Indigo itu kejayaan Indonesia ini Siapa Indigo? Yang bilang Kerek ya? bukan. Enggak. Indigo. Artinya memang ketenangan Bang kalau menurut aku. itu olahraga bola bukan silat Mak ya. Iya. Bukan silat Ya, lidah. artinya kan Tapi justru itu Ya, itu justru yang harus diperbaiki oleh Sintayong itu ketenangan. ketenangan betul. Karena ketika melawan Singapura, pemain Indonesia nggak tenang. Betul. Ketika sudah 11 lawan 9, malah buyar permainannya. Itu makanya dia harus memasukkan Evan Dimas. Betul. Ya kan? Evan Dimas tuh kalem ya Bang. Ketika udah masuk Evan Dimas, Mengatur dia. kena marah semua pemain itu sama dia. Kau kasih ini Betul. bolanya. Tapi memang dari senioritas dia lebih senior Bang ya? Enggak lah. Enggak juga. Evan Dimas 26 umurnya. Tapi memang 26, karakter 27. ngayom itu dapat dia. Bang. Memang dia pertama dia kapten, kemudian dia memang pengatur serangan di lini tengah. Kayak Andrea Pirlo. Iya. Santai. Tapi nggak gondrong dia ya kan Bang? Gondrong. Bawahnya gondrong. Yalah, artinya itulah harapan kita ya Bang untuk tim Indonesia
yang akan bertanding pada hari Rabu ini dan tanggal 1 ya untuk leg keduanya ya. 260 juta Masyarakat Indonesia. penggemar. Udah 250 juta sekarang. Nggak tahu Bang, belum update aku, tapi 260. Aku taunya di lagu Roma Irama itu. Oh, 150. tahu Udah jauh kali tuh ya. Itu berapa tahun yang lalu? Disesuaikan dengan jumlah Bang, bisa diganti. Bang, orang kawin juga Bang, melahirkan juga ya kan? Tapi ada juga yang meninggal. Ya, berapa lah perbandingannya Mak? 1/2. Dia mama masih hidup. Itu harapan untuk Tim Indonesia, pertandingan nanti. kalau harapan buat PSMS apa? Aduh, Lemas. gimana ya? Harapan PSMS sih. Gara-gara PSSI inilah menang, agak Indonesia. Indonesia. iyalah, aku suka Timnas. timnas PSSI ini, tim Indonesia menang, Nggak ada PSSI, timnas Indonesia. PSMS agak terlupakan sedikit. Tapi kasih selamat lah untuk PSMS. Selamat buat PSMS. Yang sukses kembali. Kembali Ke Liga 2. Liga 2. Sukses. Apa yang sukses, orang bubar kok? Apa yang sukses? Nah, ini juga yang menjadi masalah kita dari tahun ke tahun. Apa itu, Bang? PSMS ini. Ya, abis main bubarkan tim. Habis main bubarkan tim. Tapi yang Tahu nggak? Ada nggak kita dengar tim skuadnya Chelsea bubar? Ya, abis kompetisi musim ini, skuad Chelsea dibubarkan. Iya. Nggak ada kan? ada. Skuad Arsenal dibubarkan. Iya. Separah-parahnya Arsenal nggak akan dibubarkan kan? Tapi sebenarnya Bang, makna membubarkan itu yang pantas itu untuk PSMS siapa? Ya memang nggak ada, memang seperti itu sistemnya yang mereka buat. Bubar dalam artian ini kontraknya. Pertama kontraknya habis, Tidak kontrak ada 1 tahun. lagi. Tapi baru kali ini juga ya tim sepak bola yang mengumumkan pembubaran. Banyak. Ada juga. Di Indonesia memang rata-rata seperti itu. Nggak rata-rata bisa gitu kan? Rata-rata. Liga 1 pun gitu. habis Liga 1. kompetisi pun. Kalau Liga 1 sekarang beberapa tim tidak. Beberapa tim tidak sudah Karena menjaga menuju pemain ke arah kan? profesional. Persija, Bali United, Persib, Persebaya sudah mulai, PSM sudah mulai, ya kan? Arema sudah Ini mulai. besar ini PSMS ini. Ini besar-besar Berarti- kelompok aja. ini. Mak, berarti PSMS Ada. ini Mak bukan tim sepak bola. Jadi Panitia penyelenggara aja. Iya, panitia Maulid, panitia sunat. Karena yang namanya panitia ada pembukaan dan ada pembubaran. Klub sepak bola tuh nggak ada bubar. benar. Ya, ini memang harus kita sampaikan ini Bang. Nggak usah disampaikan. Sampaikanlah padamu walaupun itu pahit kan Aku begitu. ikut nih. Sriwijaya pun bubar katanya. Iya makanya nggak profesional itu. Tapi Tapi- begini Bang Agus. Dalam PSMS nih. Di satu sisi ada juga yang bilang kita bisa melihat dari ekspresi pelatih, pemain bahwa mereka ini sudah berusaha maksimal. Iya. Ya, permintaan maaf lah ya, Jadi, permintaan maaf. jadi aku pikir ya memang kalau kayak istilah apa analogi favorit kita bikin kue, bahannya pas-pasan. Iya. Ya, Iya, jadi cuma ngomong gimana? bang. Ya memang ketika Jadi PSMS ini dia tersingkir di sekarang tidak masuk ke racikannya Liga 1. berarti nggak pas. Ya kita tidak menyalahkan pelatih, tidak menyalahkan pemain, mereka nggak salah. Tukang Ya, masaknya yang salah. enggak, ya memang kemampuannya sudah segitu. Oke. Kalau mau ya yang apa ya orang yang membentuk tim ini yang salah. Jadi misalnya gini, yang aku lihat ya. Jadi di babak penyisihan itu masih agak kompetitif kita di grup, karena lawannya pun masih di tingkat Sumatera. Ya. Di situ masih cukup kompetitif kalau aku lihat. Tapi begitu masuk babak 8 besar, Playoff. 8 besar ya, Bang, ya. Di situ memang sudah kelihatan agak timpang dari segi materi. Kemampuan kita ya. Ya sebenarnya PSMS kan punya uang sebenarnya kan. Terbukti ketika dibuka jendela transfer, uang itu ada untuk mendatangkan pemain ada. Cuma pemain-pemain yang dibeli kan coba kita lihat kualitasnya. Betul. Makanya perlu dipertanyakan ini parameter untuk memilih pemain itu seperti apa? Ya kan? Cashback kali. Apa? Mungkin cashback lebih besar daripada Ya, aku rasa itu. Iya. Mungkin. Tapi kalau abang nilai itu tadi penilaian terhadap pemain ya. Kalau pelatih sendiri bagaimana? Sosok Ansari Lubis atau Uwa ini gimana menurut abang? Ansaria pelatih baru yang Perlu dipertahankan nih Bang. kalau apa ya boleh tetap Tidak aja dipertahankan, sudah selesai loh. Sudah Bukan? dipertahankan. Iya, Selesai. maksudnya kalau menurut Bang Agus itu perlu dipertahankan. harusnya ya tim ini beberapa pemain ya itu tetap aja dipertahankan yang bagus-bagus kan. Betul. Nggak ada Tidak usah pembubaran. bubar, tidak usah Iya, bubar. betul. Tetap yang perlu dilakukan adalah menambalnya masuk pemain baru apa semua. Tapi tim ini tetap ya dengan pembubaran kan artinya mulai dari nol lagi. Bukan kan belum tahu juga kapan Liga 2 lagi bergulir. Udah, Kak. Sampai bubar kan. Ya kan pasti bergulir musim depan. Udah Mungkin kayak tidak ini kan. ya, udah kayak pegawai
SPBU kembali dari nol. Kembali Nggak tahu dari di nol. harga Pertalite mau naik. Akhirnya kan gitu-gitu aja PSMS ini. Iya. Tidak pernah sampai ke level yang udah mau sampai level ini, sampai sini bubar. Oh, lagi gitu. Kejar lagi, bubar lagi. Gitu-gitu. Tapi Saran abang lah untuk pengurus sendiri. pemilik lah. Udah ganti aja pengurusnya. Pengurus semua ganti. Iyalah, Termasuk pemilik. mana ada pemilik Oh, PSMS? ada pemilik ya. Masalahnya itu juga. Siapa pemilik PSMS? Siapa yang menggantikan Bang kalau ada pemilik Ah. juga? Ya, Take overnya kemana itu? apa namanya? Legowo gitu harus- Apa namanya? Kan sekarang PSMS ini Munaslup lah berarti ya? masih dibentuk oleh klub-klub itu kan. Iya, sama Munas badannya. klub itu ya. Munaslup lah ya. Dan kalau ada yang mau beli PSMS dikasih, jangan kayak kemarin. Siapa yang mau beli? Ya kemarin kan ada mau masuk katanya investor, Ya, tapi justru- disuruh membantu saja. Siapa yang mau? Bang, siapa masuk Bang ke panti asuhan, Pak? Masih tahunya sumbang masjid, sumbang gereja. Pantes iklan. Pantes iklan nama nggak masuk ya. Ini sebenarnya boleh kalau ada yang mau masuk mengasih investor, tapi membantu saja. Kami tetap di dalam yang Yang ngelola. ngatur gitu. Ya sampai kiamat kurang 2 hari masih tetap kayak Dapat gini. kurang 2 hari. Apa ada duit, deposit aja tuh, Bang. Oh iya. Ketimbang bantu PSMS yang nggak jelas. Iya, Orang kan iya, mau iya. masuk jadi investor mau bisnis. Iya dong. Iya. Masa ngasih uangnya Coba-coba ya. Iya. Ya artinya tetap kita hargailah apresiasi ke kawan-kawan di PSMS ya. Udah paling Iya tetap kita hargai Prestasinya pemain, paling kita tinggi seperti hargai itu. pelatih, kita hargai. Cuma ke depan kalau seperti ini lagi ya gini-gini Aduh, aja. gini aja. Maksudnya ya berarti cuci Karena- gudang lah. iya. Cuci membersih. gudang lah. Apa itu gudang? Mama cuci gudang. Banyak kotoran soalnya. Gudang kan ada lagi udah. Bubar ya. Sebenarnya gini sih, Miris. Orang tua aku aja. berharapnya sebenarnya mungkin karena PSMS ini terlalu lama sendirian. Jadi di tingkat Sumatera Utara pun dia kurang kompetitif ya. Maksudnya, jadi aku berharap PSDS masuk. dari Karo United itu lebih bisa berkiprah. Jadi bisa saling kasih Kayaknya. inspirasi. Kan malu misalnya masa PSMS ketemu sama PSDS kan gitu kan. Nah, jadi ada dorongan lah untuk bisa lebih baik. PSDS pula yang masuk ya kan nanti musim depan. PSDS. Ya kita Jadi- dukung. Jadi PSDS kan sudah masuk di 64 besar Iya, iya. Liga 3 Masuklah dia nasional. ke Liga 1. Masuklah dia ke Liga 2 misalnya kan. Jadi halaman PSMS kita take over ya. Kita halaman take PSMS. over aja. Ya oke, di benar. Itulah tadi harapan dan beberapa Cacian. Caci. Bilang janji. koreksi. Koreksi. Harapan dan koreksi baik kepada manajemen maupun kepada orang yang berkompeten lah, dengan harapan PSMS itu jangan seperti kayak dulu lagi lah, ya kan? Bukalah lembaran baru. Dengan orang Artinya, baru. Luar biasa. Dengan orang baru, sepatu bukan lembaran baru dengan orang yang sama. Ya. Ya artinya begini, lembaran baru itu sepatu baru, celana baru, tapi jangan sempak yang lama. Kita akhiri tebas kali ini, kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wah.